Pernahkah Anda dibuat kecil hati oleh hal-hal yang menurut pandangan mata Anda kecil? Misalnya keuntungan yang kecil, pendapatan yang tak seberapa, angka-angka bilangan yang ada pada level rendah, grafik-grafik yang tidak menanjak tetapi mendatar saja, pengaruh yang tidak terasa, perubahan yang tidak kentara, atau apa saja yang semuanya serba kecil, sehingga membuat Anda menjadi kecil hati, tidak bersemangat, tidak ada gairah untuk melakukannya, oleh karena merasa sia-sia, percuma saja, hasilnya kecil. Saya yakin Anda pernah, saya juga pernah. Apalagi di dunia yang sangat mengagungkan hal-hal yang besar ini. Maka yang kecil tidak mendapat tempat. Yang kecil akan cenderung diabaikan. Yang kecil tidak dapat dibanggakan. Sebab kita hanya membanggakan yang besar. Kagum pada bangunan besar. Hormat pada orang-orang besar. Kita itu menyukai prestasi-prestasi besar, suka pindah ke kota besar, bangga menjadi anggota gereja besar. Semuanya serba besar. Padahal yang besar itu kalau dipikir sesungguhnya berasal dari yang kecil, bukan? Pelukis ternama Vincent van Gogh pernah berkata, hal-hal yang besar itu tidak terjadi mendadak tiba-tiba, tetapi merupakan kelanjutan atau hasil dari hal-hal kecil yang dilekatkan, dihubungkan menjadi satu. Small things linked together. Besar itu adalah hasil. Tapi untuk itu dibutuhkan proses. Proses menjadi besar. Dan di dalam proses itulah hal-hal yang kecil justru berperanan besar. Kita ini hidup di masa yang mengagungkan kebesaran. Tetapi jangan lupa bahwa hal-hal yang besar itu dibangun dari hal-hal yang kecil. Yesus Kristus ketika datang ke dunia, Dia datang menaburkan benih Injil Kerajaan Allah. Waktu itu, siapa yang memperdulikannya? Tidak banyak orang menyambutnya. Bahkan jumlah muridnya pun bisa dihitung dengan jari. Benih yang ia tanam jatuh di tanah yang bermacam-macam. Tidak semuanya jatuh di tanah subur. Ada yang jatuh di tanah pinggiran jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, ada yang jatuh di tanah penuh semak duri. Tidak banyak orang menyambutnya dengan benar. Orang banyak hanya memanfaatkannya. Pemimpin-pemimpin masyarakat waktu itu menertawakannya dan melawannya. Bahkan anggota keluarganya pun salah faham padanya. Jadi Injil Kerajaan Allah yang dibawa olehnya waktu itu tidak patut diperhitungkan, tidak punya banyak harapan, terlalu kecil impact-nya atau pengaruhnya. Pemikiran inilah yang melatar belakangi lahirnya perumpamaan tentang biji sesawi. Tuhan Yesus tidak pernah kecil hati pada yang kecil. Bahkan yang dianggap kecil dibanding yang lain
seperti biji sesawi. Mengapa? Sebab besar itu proses. Dan Tuhan Yesus menaruh percaya pada proses. Dia menaruh perhatian pada proses, bukan tahu-tahu mau hasilnya. Oleh karena itu, kita yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Injil Kerajaan Allah, kita pun patut belajar untuk percaya dan menaruh perhatian pada proses. Sebab itu akan mengubah dan mempengaruhi dan memiliki konsekuensi di dalam hidup kita. Konsekuensi yang pertama, yaitu kita tidak mudah menjadi kecil hati pada hal-hal yang kecil. Sebaliknya, kita percaya hal-hal yang kecil itu punya potensi untuk menjadi besar. Kita percaya dari yang kecil bisa muncul yang besar. Kalau kita mau dipercayai hal-hal yang besar, kita harus cakap mengelola perkara-perkara yang kecil, setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kekuatan yang besar dibangun dari latihan-latihan kecil yang dilakukan dengan setia. Karakter yang besar, seumpama integrity, dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari, kebiasaan untuk berkata dan bersikap jujur. Semua yang besar lahir dari proses yang kecil. Konsekuensi yang dua pada hidup kita adalah kita lebih menghargai apa yang kita punya, yang ada pada kita. Kita tidak mencari-cari dan membayangkan apa yang tidak ada, yang kita tidak punya. Ketika terjadi mujizat pemberian makan roti dan ikan kepada ribuan orang, dari mana itu terjadi? Itu bermula dari seorang anak kecil yang menyerahkan apa yang ia punya, yang ada padanya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Dari situlah Tuhan memulai pekerjaannya. Tuhan selalu mau kita mensyukuri yang kita punya dan memulai bekerja dari apa yang ada pada kita. Dia mengerjakan sesuatu dari apa yang ada. Yang besar mulai dari yang kecil juga. Banyak company, perusahaan besar di dunia ini mulai dari workshop, bengkel di garasi kecil. Gereja yang besar sekarang ini di seluruh muka bumi dimulai dari kelompok kecil 12 murid. Sekali lagi, yang besar berproses dari yang kecil. Konsekuensi yang ketiga adalah jika kita percaya dan menaruh perhatian pada proses, kita akan berkonsentrasi pada kerja. Sebab di dalam proses terjadi yang namanya kerja, proses bekerja. Ada 2 pihak yang bekerja. Pekerjaan manusia, kita yang bekerja, berupaya, berikhtiar, berusaha, berkeringat. Ibaratnya kita ini menabur, menanam, menyiram. Itu bagian dari pekerjaan kita. Tapi jangan lupa, ada 2 pekerjaan. Yang kedua adalah yang dilakukan oleh Allah. Allah itu yang merestui, Allah itu yang memberkati. Ibaratnya Allah lah yang menumbuhkan benih itu. Jikalau kita percaya pada proses,
kita akan berkonsentrasi untuk bekerja, walaupun itu mulai dari yang kecil, karena kita tahu yang kecil bisa menjadi besar. Dan kalau kita percaya pada proses, maka Allah pun bekerja. Dan kalau Allah bekerja, Dia memberkati, Dia menumbuhkan, maka yang kecil sekalipun akan bertumbuh menjadi besar, berdaya guna besar, berdampak besar, bermanfaat besar, seperti biji sesawi. Oleh karena itu, jangan kecil hati karena perkara-perkara yang kecil. Tak dapat kami pungkiri, apa-apa yang besar lebih memikat perhatian kami, membikin kami menoleh takjub setengah mati. Diam-diam cemburu hati ingin memiliki atau menyerupai. Ukuran yang megah, rejeki melimpah, jumlah berlaksa-laksa, prestasi raksasa, sungguh membuat kami terpesona, menghayalkan yang tak kami punya, sembari meremehkan potensi talenta yang sebenarnya ada. Tuhan, kami dibuat buta, kami lupa pada prosesnya, proses merekatnya hal-hal kecil dan sederhana demi membangun dan menghasilkan yang luar biasa. Dan yang utama kami lupa, Engkau bekerja melalui hal-hal sederhana, memilih yang kecil bersahaja sebagai sarana yang menandai datangnya kerajaan surga. Jumlah pasukan Gideon yang kecil, Samuel yang masih kecil, Daud anak bungsu paling kecil, 5 roti dan 2 ikan milik seorang anak kecil, dan juga bayi kecil yang lahir di dusun Bethlehem yang mungil. Tolong kami Tuhan, untuk menghargai yang kecil, untuk tak segan memulai dari yang kecil, untuk setia pada perkara-perkara kecil, untuk tekun menanam kebaikan-kebaikan kecil, karena percaya Engkau sanggup menumbuhkan benih-benih kecil itu, sehingga membuahkan manfaat dan berkat besar, sesuai dengan rencana-Mu yang besar, agung, dan mulia. Amin.